Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Suli. Selamat pagi, Bu Eli. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Suli? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pak Suli, pada kesempatan pagi hari ini saya akan melakukan saya selaku supervisor akan melakukan supervisi pada kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Pak Suliono dan Bu Etika Dwi Wijayanti. Nah, sebelum itu saya ingin memberitahukan kepada Pak Suliono bahwa pada coaching kali ini rubrik penilaian yang saya lakukan adalah apakah coaching yang dilakukan Pak Suliono sudah sesuai dengan alur tirta apa belum. Nah, Siap. perlu diketahui juga dalam kegiatan coaching itu ada beberapa prinsip coaching, diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, yang nantinya juga akan menjadi pertimbangan terhadap penilaian yang saya lakukan, Pak. Sebelum itu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Pak Suliono selaku coach. Yang pertama, dalam kegiatan coaching ini, Pak Suliono ingin mengembangkan kompetensi yang mana, Pak? Ya, Ibu. Dalam kegiatan coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, present atau kesadaran penuh, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Iya, sangat menarik sekali, nggih, Pak. Dan bagian mana nanti yang Pak Suliono inginkan untuk saya amati, nggih, Pak? Pastinya yang saya ingin diamati oleh jenengan pada proses mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Iya, siap. Dan selanjutnya untuk yang terakhir, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Pak? Yang saya harapkan dari kegiatan coaching ini nantinya coach dapat menemukan solusi terbaik dalam menghadapi masalah yang sedang dihadapi, Ibu. Iya, sangat menarik sekali, nggih, Pak. Semoga diberi kelancaran untuk kedepannya untuk pelaksanaan coaching ini. Selamat bertugas, Pak Suli, Bu Etika. Monggo silakan dilanjutkan. Nggih, Ibu. Terima kasih, Bu Eli atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya sebagai coach akan bertanya kepada Bu Etika sebagai coaching, Ibu. Bu Etika, bisa kita mulai? Nggih, sudah siap, Pak. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Etika. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabarnya, Pak? Pak Suliono. Alhamdulillah, Bu Etika, kabar saya baik. Bu Etika sendiri kabarnya bagaimana? Ini agak kurang baik, Pak, saya, Pak. Oh, loh. Bu, kalau saya perhatikan akhir-akhir ini Bu Etika kok kelihatan murung dan wajahnya kurang ceria seperti biasa, Bu. Iya, Pak, itu saya ada sedikit masalah. Apakah Pak Suliono ada waktu sekarang ya? Oh ya, Bu, kebetulan Bu Etika, hari ini saya ada waktu kosong sekitar 1 jam, Ibu. Oh, nggih, kalau gitu saya boleh nggak, Pak? Saya itu mau curhat. Kebetulan sekarang waktu saya juga kosong, waktunya PJOK. Tapi saya membutuhkan waktu agak lama ini, Pak, untuk curhat. Nggih, Ibu, tidak apa-apa, Ibu, monggo. Enaknya bagaimana kalau kita cari tempat ngobrolnya di kantin saja supaya kita nyaman curhatnya, sekalian bisa minum kopi. Bu Etika, pripun? Oh, iya pun Pak, monggo, itu ide bagus yang sangat sekali. Monggo, Pak. Nah, nggih, monggo. Nah, gini Bu, jadi apa nih yang
bisa saya bantu dengan permasalahannya Bu Etika? Tinggi Pak, begini Pak, saya itu kok bingung ya Pak, mau mulai cerita dari mana gitu. Oke Bu, gini aja Bu, coba Bu Etika bercerita apa yang Ibu rasakan sekarang ini, monggo. Tinggi, saya itu bingung Pak, saya itu kan ngajar kelas 1. Nah, di kelas saya itu masih ada 7 siswa yang masih belum lancar membaca. Dia itu masih membacanya 2 suku kata, itu saja masih dieja Pak. Dan untuk menggunakan akhiran konsonan ataupun vokal itu masih belum bisa sama sekali. Nah, hal inilah Pak yang membuat mereka tidak bisa menerima materi seperti teman-temannya. Padahal sebentar lagi ini sudah mau ujian semester 1, Pak. Oh iya Ibu. Bu Etika, lalu bagaimana terkait cerita yang lebih lanjut terkait permasalahan anak didik jenengan itu? Nggih. Kalau seperti itu terus Pak, saya khawatir siswa tersebut akan semakin tertinggal karena teman-temannya yang lain sudah pandai membaca dengan lancar Pak. Oh begitu ya Bu. Nggih. Jadi menurut Bu Etika apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Nggih. Saya itu mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang keterlambatan membaca pada 7 siswa saya itu tadi Pak. Oh nggih Ibu. Menurut Bu Etika, hal apa saja yang membuat murid Ibu menjadi kurang lancar membaca, padahal sudah mau ujian semester 1, Bu? Nggih, anak tersebut kalau saya lihat itu Pak, kurang fokus dalam membaca Pak. Dia anaknya pendiam, kemudian kalau disuruh maju membaca itu agak malas-malasan gitu Pak. Kadang mereka malu sama temannya karena masih belum lancar membaca. Gitu Pak. Yeah. Oh begitu ya Bu. Kira-kira apa yang dapat membuat antusias dan bisa lebih cepat lancar membaca Bu? Nggih. Menurut saya anak tersebut itu lebih tertarik membaca dengan tulisan yang terdiri dari suku kata-suku kata gitu Pak. Kemudian tulisannya itu berwarna-warni dan disertai dengan gambar-gambar benda atau hewan yang ada di sekitar kita gitu Pak. Bagus Bu kalau itu Bu. Saya sependapat dengan Ibu Etika dengan menggunakan tulisan berwarna dan bacaan bergambar itu dapat menarik minat siswa rajin membaca sehingga membantu dia agar cepat lancar membacanya Bu. Nggih Pak. Jadi ini untuk membantu murid tersebut agar lancar membaca, apa rencana yang akan Ibu Etika lakukan? Nggih, saya membuat 3 rencana ini Pak. Yang pertama, saya ingin melakukan visitasi ke rumah mereka untuk bertemu dengan orang tuanya, sehingga dapat terjadi komunikasi untuk membantu mengawasinya belajar di rumah. Kemudian rencana saya yang kedua, memanggil anak tersebut untuk membaca di meja saya selama kurang lebih 5 menit setiap hari, setiap sebelum memulai pelajaran. Kemudian yang ketiga, saya akan membuat kartu suku kata dengan tulisan yang menarik, ada warna-warnanya gitu Pak. Kemudian menyediakan buku bacaan yang bergambar agar menarik minat siswa untuk membaca. Selain itu, saya juga akan belajar metode mengajar membaca yang terbaru agar anak-anak lebih cepat dalam
atau lebih lancar membacanya gitu Pak. Nggih, Ibu. Bagus sekali rencana Bu Etika itu. Mudah-mudahan rencana Bu Etika itu berhasil gitu Bu untuk Nggih, amin. kemajuan peserta didik itu. Kemudian kira-kira kapan rencana itu akan Ibu Etika laksanakan? Nggih, saya akan memulai rencana ini setelah semester depan ini Pak, karena minggu depan sudah semester nggih. Sebelum rencana itu saya lakukan, saya terlebih dahulu mau melakukan visitasi ke rumah mereka dulu Pak. Oh gitu ya Bu. Itu sangat baik Bu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Nggih. Komitmen saya akan terus belajar dan belajar tentang metode mengajar membaca yang terbaru. Dan saya akan lebih efektif untuk membantu mempercepat kemampuan membaca anak. Selain itu, saya juga akan menyediakan sumber bacaan yang bergambar serta beragam yang menjadikan anak didik saya lebih semangat belajar tanpa ada rasa jenuh. Saya juga akan berkolaborasi dengan wali murid untuk saling bekerja sama membimbing dan mengawasi belajar anak sehingga anak merasa diperhatikan agar lebih semangat dalam belajarnya, Pak. Wah, sangat luar biasa sekali, Bu. Bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung dengan program jenengan itu. Mudah-mudahan program jenengan itu semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan harapannya Bu Etika. Bu. Amin. Terima kasih Pak Sulyono atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Nggih Pak, nggih. Amin. Amin ya robbal alamin. Ini tadi coaching yang saya lakukan terhadap Ibu Etika Dwi Wijayanti, Bu Eli selaku supervisor. Nah, coaching saya sudah selesai. Monggo saya minta tanggapan dari jenengan selaku supervisornya. Iya, Pak Sulyono, sungguh sangat menarik sekali duet antara Pak Sulyono dan Bu Etika barusan. Pertanyaan yang pertama yang ingin saya ajukan kepada Pak Sulyono, apa yang sudah Bapak lakukan terhadap indikator terkait ketercapaian pengembangan kompetensi yang Bapak inginkan tadi, Pak? Nggih, Bu. Saya sudah melakukan alur tirta dalam proses coaching tadi, Bu. Di antaranya sudah terdapat penyampaian tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, Ibu. Iya. Dalam proses coaching tadi sebenarnya saya sudah membuat beberapa catatan ya Pak ya. Di antaranya memang benar tadi dalam proses coaching yang Bapak lakukan memang sudah terlihat, alur tirtanya itu sudah terlihat. Dan konsep coaching juga sudah ada. Di antaranya Pak Sulyono sudah memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coaching tadi. Bagus sekali Pak, sudah terpenuhi semuanya. Dan untuk pertanyaan yang terakhir sebelum saya tutup, saya ingin menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin Pak Sulyono kembangkan berdasarkan hasil pelaksanaan coaching yang telah Bapak lakukan tadi. Oke Bu, saya ingin memahami lagi Bu proses dalam melakukan coaching sehingga untuk kedepannya saya bisa lebih baik lagi dalam melakukan coaching untuk supervisi akademik yang berikutnya Bu. Itu Bu, dari saya nggih. Bagus sekali nggih Pak nggih. Semoga lancar kegiatan coaching dan semoga untuk kegiatan coaching selanjutnya bisa lebih baik lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.